Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu, dalam kajian tentang ahkamun nisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir di majelis ini lillahi ta'ala. Kita sampai pada pertanyaan nomor 29. Saya bacakan. Setelah seorang perempuan keguguran, dia mengeluarkan darah. Darah apakah itu? Jadi ada seorang perempuan yang dia keguguran, dia hamil, kemudian belum waktunya melahirkan, dia telah keguguran. Maka setelah keguguran itu biasanya juga mengeluarkan darah. Darah yang keluar setelah keguguran itu disebut sebagai darah apa? Jawaban. Darah yang keluar setelah seorang perempuan keguguran dirinci sebagai berikut. Tidak disebut ini mutlak nifas, juga tidak disebut itu mutlak haid atau damul fasad, misalnya enggak. Tetapi dilihat dulu bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana kegugurannya, seperti apa kegugurannya. Karena orang keguguran itu, perempuan yang keguguran itu, ada kalanya yang keluar itu memang sudah berbentuk bayi. Ada kalanya yang belum berbentuk bayi tetapi sudah menunjukkan itu adalah cikal bakal manusia. Baik ketika masih dia berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, tetapi sudah menunjukkan bahwa dia adalah cikal bakalnya manusia. Dan ada kalanya karena masih sangat muda, yang keluar itu hanya potongan daging misalnya. Maka ini semuanya nanti akan berpengaruh terhadap status darah yang keluar setelahnya. Jawaban, darah yang keluar setelah seorang perempuan keguguran dirinci sebagai berikut. Jika yang keluar sudah terlihat cikal bakal manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Termasuk jika yang keluar adalah alaqah atau mudghah yang merupakan cikal bakal manusia. Jadi kalau memang yang keluar itu, baik itu sudah berupa bayi misalnya mati, dia misalnya sudah berumur 6 bulan atau 7 bulan, tetapi bayinya mati di dalam, kemudian keluar dalam keadaan sudah mati. Itu kan juga keguguran. Nah, setelah itu keluar darah, maka darahnya disebut darah nifas.
Atau misalnya masih berupa alaqah, yaitu gumpalan darah, atau mudghah, gumpalan daging, tetapi dia adalah cikal bakal manusia. Misalnya sudah terlihat ada misalnya matanya, atau ada tangannya, ada hidungnya, misalnya ada, meskipun belum sempurna betul, tetapi sudah ada yang menandakan bahwa ini adalah cikal bakal manusia. Maka jika seperti itu, darah yang keluar setelahnya disebut sebagai darah nifas, meskipun dia tidak melahirkan seorang bayi hidup, tetapi bayi yang mati atau bahkan belum menjadi bayi, tetapi dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah cikal bakal manusia. Maka darah yang keluar setelahnya disebut darah nifas. Karena darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, tetapi darah yang keluar setelah melahirkan. Ketika bayinya sudah keluar seluruhnya, kemudian keluar darah, itulah yang disebut dengan nifas. Nah, mencakup di sini termasuk apabila seseorang itu keguguran. Hadirin rahimakumullah, kemudian jika yang keluar berupa sepotong daging saja, yang bukan cikal bakal manusia, mungkin dia adalah penyakit atau apa, yang jelas dia awalnya terlihat seperti hamil, tetapi kemudian karena sesuatu hal ternyata itu bukan kehamilan, tetapi ada sesuatu yang bermasalah pada rahimnya. Kemudian daging itu keluar dan dia bukan cikal bakal manusia, nggak ada tanda-tanda bahwa dia adalah cikal bakal manusia. Maka darah yang keluar setelahnya, setelah keguguran itu, bisa jadi darah rusak, damul fasad. Bisa jadi darah rusak, tetapi juga bisa jadi darah tersebut adalah darah haid, yaitu jika memenuhi kriteria haid. Misalnya keluarnya minimal 24 jam. Itu salah satu ketentuan darah haid. Jadi setelah keguguran, yang keluar itu hanya sepotong daging saja, yang bukan merupakan cikal bakal bayi. Itu sering terjadi pada seorang perempuan. Kemudian keluarnya dilihat berapa lama darah itu keluar. Setelah keguguran itu berapa lama keluar. Apabila misalnya keluarnya cuma sebentar, nggak sampai 24 jam, berarti darah itu disebut damul fasad, darah rusak. Tetapi apabila darah yang keluar setelah keguguran itu mencapai waktu 24 jam, baik secara bersambung atau terputus-putus, sebagaimana ketentuan dalam darah haid. Memenuhi kriteria sebagai darah haid, maka darah tersebut disebut sebagai darah haid. Ini rincian daripada darah yang keluar setelah seorang perempuan mengalami keguguran. Saya kira sangat jelas ya, sangat terang apa yang sudah tertulis dalam buku ini. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-30. Apa hukum keluar rumah? Ini kita sudah beralih pada tema yang lain. Pada cetakan yang kedua, ini masih cetakan yang pertama, itu kita kasih bab. Kita kasih bab, yaitu yang pertama berkaitan dengan darah haid, kemudian yang kedua tentang hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid, kemudian bagian yang ketiga terkait dengan damul istihadah, darah istihadah. Kemudian bagian yang keempat itu terkait dengan masalah pergaulan kaum perempuan, tentang aurat, tentang safar, tentang misalnya cadar dan sebagainya. Kemudian bagian yang kelima itu bagian dalam kehidupan keluarga, perempuan sebagai istri. Ini kita bagi 5 bab untuk cetakan yang kedua.
Tetapi untuk cetakan pertama ini hanya mengikuti alur pertanyaan yang muncul sehingga babnya belum terpisah-pisah. Nanti di belakang tiba-tiba ada istighadah lagi atau ada haid lagi. Babnya tidak tersusun. Dan kita dalam kajian ini mengikuti urutan buku yang ada di tangan kita, yang cetakan pertama. Sehingga di sini nomor 30 kita beralih tema pada selain haid, yaitu tentang memakai wewangian bagi seorang perempuan. Pertanyaan 30. Apa hukum keluar rumah dengan memakai perhiasan dan wewangian bagi seorang perempuan? Ini yang sering dilakukan oleh kaum perempuan. Kalau keluar rumah pakai wewangian. Kalau di dalam rumah nggak pakai wewangian. Itu biasanya seperti itu. Kalau mau keluar udah macak, dia berhias. Pakaiannya pakaian yang bagus, kemudian minyak wanginya dipakai, bedaknya dipakai, itu kalau keluar rumah. Tetapi kalau di dalam rumah dia pakaian seadanya, kemudian juga nggak pakai bedak, nggak pakai minyak wangi apalagi. Nah, padahal semestinya tidak seperti itu. Semestinya yang akan kita bahas di sini. Ada seorang perempuan keluar rumah, dia memakai perhiasan dan wewangian. Apa hukumnya? Kalau orang-orang Wahabi yang mereka dalam beragama itu hulu, berlebihan dalam beragama, melampaui batas yang telah ditentukan oleh agama, orang Wahabi mengharamkannya secara mutlak. Kalau ada seorang perempuan keluar rumah memakai wewangian, udah langsung dosa besar. Mutlak, nggak ada rincian. Itu kalau menurut orang Wahabi. Tapi kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis, maka ada rinciannya. Kita baca jawabannya. Hukum keluar rumah dengan memakai perhiasan dan wewangian bagi seorang perempuan dirinci sebagai berikut. Tidak mutlak haram, juga tidak mutlak boleh. Tetapi dilihat bagaimana dia keluar rumah itu. Apa tujuan dia keluar rumah dengan menggunakan wewangian tersebut. Apabila dia melakukan hal tersebut, keluar rumah memakai perhiasan dan wewangian untuk menarik perhatian kaum laki-laki, atau untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki, maka hukumnya haram. Ini umumnya perempuan begitu, kalau keluar rumah pakai wewangian, nanti kalau ada laki-laki biar tertarik. Karena mencium baunya yang wangi, nanti yang laki-laki jadi tertarik terhadap perempuan tersebut. Kalau memang tujuannya itu semata-mata adalah biar menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki, biar dapat perhatian kaum laki-laki, maka di sini memakai wewangian, keluar rumah dengan memakai wewangian, hukumnya adalah haram. Karena tujuannya tidak baik. Karena tujuannya untuk menimpakan atau menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki. Tetapi apabila dia melakukan hal tersebut, keluar rumah dengan memakai wewangian tidak untuk menarik perhatian kaum laki-laki atau tidak untuk menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki, maka hukumnya adalah makruh. Berarti tidak sebaiknya kaum perempuan melakukan itu. Sebaiknya kalau keluar rumah berarti nggak usah memakai wewangian, nggak usah memakai perhiasan, keluar biasa saja. Itu sebaiknya. Tetapi seandainya dia keluar dengan memakai wewangian dan perhiasan tidak untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki atau tidak agar mendapatkan perhatian kaum laki-laki, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu bagaimana? Berarti sebaiknya ditinggalkan. Kalau makruh kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah
itu sebaiknya dilakukan. Kalau makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Sebisa mungkin itu tidak melakukan itu. Meskipun kebanyakan perempuan itu melakukannya. Ketika keluar rumah mereka memakai wewangian. Dan lebih banyak lagi yang melakukan seperti itu tujuannya adalah untuk matching di kalangan kaum laki-laki atau untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Karena orang itu kan senang dengan bau wangi. Kalau misalnya kaum laki-laki mencium bau wangi kalian misalnya, maka pasti dia akan tertarik, wangi sekali, ingin mendekat. Kalau wangi, beda kalau baunya busuk. Kalau baunya busuk misalnya, ya pasti akan menjauh. Meskipun dia misalnya orangnya cantik misalnya, tapi baunya busuk, mendekat ya nggak mau laki-laki. Meskipun apa? Meskipun dia cantik, tetapi kalau wangi maka itu akan bisa mendekatkan. Orang yang jauh pengen mendekat karena baunya yang wangi tersebut. Sehingga sering seseorang menggunakan wewangian untuk itu. Tapi ada juga sebagian orang yang menggunakan wewangian tujuannya adalah untuk menutupi bau busuk badannya. Karena sebagian orang itu kan macam-macam ya. Orang itu macam-macam. Ada yang memang asli nggak enak bau badannya. Kalau dia sedikit berkeringat saja itu sudah menimbulkan bau nggak sedap. Tapi ada orang yang keringatnya biasa-biasa saja. Biasanya orang yang badannya gemuk, sering berkeringat itu badannya baunya nggak enak. Kenapa? Jangan tertawa. Nggak menyinggung kalian ini enggak. Biasanya. Tetapi kalau yang badannya ramping atau kurus biasanya tidak mengeluarkan bau badannya kecuali kalau dia memang berkeringat. Intinya kalau dia seseorang itu menyadari dirinya, wah badan saya ini sering menimbulkan bau yang nggak enak. Nanti daripada mengganggu teman-teman saya, misalnya, biar teman saya nanti tidak menjauh, maka saya memakai wewangian untuk menutup bau itu biar tidak tercium. Yang tercium adalah bau wanginya. Berarti ini kan tujuannya bukan apa? Bukan untuk menimbulkan fitnah, sama sekali tidak dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki. Maka yang seperti itu hukumnya tidak haram. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ayyumma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu mirrihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang menggunakan wewangian lalu dia melewati suatu kaum laki-laki agar mereka mencium aromanya. Jadi dia keluar rumah memakai wewangian, kemudian dia sengaja lewat, misalnya ada laki-laki dia lewat di dekatnya. Tujuannya agar mereka bisa mencium bau wangi dia. Tujuannya seperti itu. Maka perempuan tersebut adalah zaniyah, penzina. Penzina yang dimaksud di sini bukan zina kemaluan. Karena kalau zina kemaluan itu dosa besar yang bisa mengharuskan ada had bagi pelakunya. Ini bukan, karena dikatakan dalam hadis setiap anggota badan manusia itu zaniyah, artinya berpeluang untuk melakukan muqaddimah zina. Misalnya mata, ini berpeluang al-ain zaniyah, artinya yaitu zinanya mata itu memandang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Itu berarti mata itu sedang dikatakan zaniyah, yaitu melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Telinga itu zaniyah, yaitu ketika telinga itu mendengarkan suara yang bisa menimbulkan syahwat.
Lisan itu bisa zaniyah, yaitu ketika dia membicarakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nah, mata tadi juga zaniyah, melihat ketika dia melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dan seterusnya. Itu dikatakan zaniyah. Yang dimaksud di sini adalah yang bisa menghantarkan kepada perbuatan syahwat yang sebenarnya yang bisa menghantarkan pada perbuatan zina yang sebenarnya, zina hakiki, yaitu zina kemaluan. Semua yang mengarahkan ke arah sana itu disebut zina. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina kaki. Ketika seseorang melangkahkan kakinya ke tempat zina, maka zina kaki. Ketika seseorang misalnya menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa hail, maka dia berarti telah melakukan zina tangan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi dikatakan kalau ada seorang perempuan dalam hadis, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia lewat di dekat kaum laki-laki, tujuannya agar kaum laki-laki itu mencium baunya. Berarti di sini apa? Untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki. Maka dikatakan Nabi fahiya zaniyah, maka dia jatuh kepada dosa. Maksudnya fahiya zaniyah, dia telah berdosa dengan sebab itu. Tapi perlu kita perhatikan dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Liyajidu mirrihiha. Ini yang harus digarisbawahi. Liyajidu min rihiha, agar mereka para kaum itu menemukan bau wanginya, bau wangi perempuan tersebut. Tujuannya tujuannya untuk menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki. Hadisnya memang seperti itu, tidak mutlak. Jadi hadisnya bukan begini. Nabi tidak mengatakan ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin fahiya zaniyah. Bukan seperti itu hadisnya. Tetapi ada kata-kata liyajidu mirrihiha. Jika seorang perempuan melakukan itu, keluar rumah dengan memakai wewangian, tujuannya liyajidu min rihiha, agar kaum laki-laki itu mendapati bau wangi dia untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki, fahiya zaniyah, maka dia jatuh kepada dosa. Ini jelas hadisnya di situ ada illah keharamannya, yaitu liyajidu mirrihiha. Nah, meskipun demikian tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila tidak dengan tujuan itu, hukumnya adalah boleh tetapi makruh. Nah, sebaiknya seorang perempuan itu tidak melakukan perbuatan tersebut. Dikatakan di sini sebaiknya seorang perempuan jika keluar rumah tidak menggunakan wewangian. Biasa saja, tidak usah menggunakan wewangian. Nah, baik bagi siapa saja, apakah dia bagi perempuan yang masih gadis atau sudah berkeluarga, sudah bersuami, sama saja hukumnya. Keluar rumah dengan memakai wewangian, jika tujuannya untuk menimbulkan fitnah itu haram. Jika tidak dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki, hukumnya makruh. Hadirin rahimakumullah. Ini penting untuk diamalkan, untuk diketahui dan diamalkan oleh para muslimat, para fatayat, para pemudi muslimah ahli sunnah wal jamaah harus memahaminya dan mengamalkan ini. Karena sering diabaikan tentang masalah ini. Pertanyaan ke-31. Sehingga kadang kalau perempuan itu kalau mau bepergian lama persiapannya. Nah, kalau kita misalnya hanya kaum laki-laki nggak perlu persiapan, kita duduk-duduk 1 menit langsung bisa keluar. Tapi kalau perempuan mau keluar pergi itu bisa 1 jam persiapannya, nggak selesai-selesai, mandi, kemudian
pilih pakaiannya lama, belum lagi pakai bedaknya, pakai wewangiannya, lama sekali persiapannya itu. Yaitu, padahal di sini ada kewaspadaan, jangan sampai jatuh pada perkara yang makruh, apalagi pada sesuatu yang haram. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya nomor 31. Pertanyaan nomor 31. Apakah suara perempuan itu aurat? Nah, ini karena ada sebagian orang mengatakan aurat. Banyak di masyarakat. Ini harus diperhatikan betul agar kita tidak kemudian mengharamkan sesuatu yang halal. Ada sebagian orang kalau ada perempuan misalnya suaranya merdu, kemudian dia misalnya membaca Al-Quran atau dia bersolawat, kemudian dia mengatakan awas, awas, aurat, aurat. Ada yang bilang seperti itu. Ini bagaimana hukum yang sebenarnya tentang masalah ini? Jawaban. Suara bukan aurat bagi perempuan. Jadi suara itu bukan aurat bagi perempuan. Meskipun dalam beberapa keadaan hendaknya seorang perempuan tidak mengeraskan suaranya di hadapan kaum laki-laki. Jadi pada dasarnya suara perempuan itu bukan aurat. Karena aurat perempuan itu kalau dalam mazhab Syafi'i jami'u badaniha ilal wajah wal kaffain. Seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan. Itu saja. Sementara suaranya itu bukan aurat. Nah, meskipun dalam beberapa keadaan misalnya ketika talbiyah, ketika seorang perempuan dalam haji, ketika membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, kalau ada kaum laki-laki hendaknya perempuan enggak dikeraskan. Kalau laki-laki mengeraskan suaranya. Tapi kalau yang ada di situ kaum perempuan saja, silahkan dikeraskan. Tapi jika ada kaum laki-laki, dia melirihkannya. Dalam sebagian keadaan, perempuan dianjurkan untuk melirihkan suaranya di hadapan laki-laki. Tetapi pada dasarnya suara perempuan itu bukan aurat. Meskipun sebagian kaum laki-laki itu kalau mendengar suara perempuan yang merdu, itu timbul syahwat. Nah, itu timbul syahwat. Ini yang salah bukan suaranya perempuan, tetapi laki-lakinya yang semestinya ya tidak timbul syahwat. Tetapi ada yang seperti itu. Sama seperti wajah. Wajah seorang perempuan bukan aurat, tapi ada laki-laki yang memandang wajah perempuan yang misalnya cantik, kemudian dia timbul syahwat. Kedua telapak tangan perempuan bukan aurat, tapi ada laki-laki yang melihat telapak tangan perempuan, kemudian dia timbul syahwat. Di sini bukan kemudian perempuannya yang harus disalahkan, kemudian dia harus menutup wajahnya, dia harus menutup kedua telapak tangannya, atau dia nggak boleh bersuara, suruh diam saja. Ini kan masalah kasuistik, masalah individu perorangan. Orang laki-lakinya yang harus ghaddul basar, artinya nggak boleh dia melihat yang bukan aurat itu dengan syahwat. Nggak boleh dia mendengarkan suara perempuan yang bukan aurat dengan syahwat. Karena itu terjadi hanya pada beberapa orang. Tidak pada umumnya. Kalau kita mendengar suara, asalkan suaranya normal, itu tidak muncul syahwat. Pada umumnya seperti itu. Nah, kalau kemudian ada orang bersolawat atau baca Quran terus dengar suaranya merdu syahwat, ini ya dia yang harus kemudian menghindarinya. Nah, orang yang mendengar dengan syahwat itu yang harus menghindarinya, bukan perempuan itu yang disuruh diam.
dalam membaca Al-Quran misalnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi suara perempuan itu bukanlah aurat. Kita lanjutkan lagi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah, adalah istri dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah itu istri Nabi dan sahabat perempuan Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau juga dikenal sebagai faqih minal fuqaha, termasuk ahli fiqh, bahkan dikatakan derajatnya sudah mencapai derajat ijtihad. Beliau juga mujtahid dari kalangan sahabat, dari kalangan kaum perempuan. Luar biasa. Sayyidah Aisyah itu adalah perempuan yang paling alim, ilmunya sangat luas, banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan murid-murid dari Sayyidah Aisyah bukan hanya perempuan, banyak diantaranya adalah kaum laki-laki. Kalau kita melihat atau kita membaca kitab-kitab hadis, yang kemudian anak Aisyah, itu perawi sebelumnya, itu kebanyakan adalah kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki berarti mereka mendengar hadis itu dari Sayyidah Aisyah. Kalau mendengar dari Sayyidah Aisyah, artinya Sayyidah Aisyah itu bersuara di hadapan laki-laki. Kalau enggak Sayyidah Aisyah diam saja, bagaimana bisa meriwayatkan hadis? Padahal hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah termasuk yang terbanyak, di antara yang terbanyak selain Abi Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar. Riwayat dari Aisyah itu termasuk yang terbanyak. Dan itu disampaikan kepada para sahabat yang lainnya, juga kepada para tabi'in, yang mereka berarti mendengar dari Sayyidah Aisyah ketika menyampaikan hadis itu. Yang artinya Sayyidah Aisyah itu mengeluarkan suara di hadapan kaum laki-laki. Seandainya suara perempuan itu aurat, maka Sayyidah Aisyah pasti akan diam saja, nggak akan mengajarkan ilmu agama atau meriwayatkan hadis kepada kaum laki-laki. Tapi nyatanya banyak murid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dari kalangan kaum laki-laki. Banyak sekali kaum lelaki yang menjadi murid dari Sayyidah Aisyah dan meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Artinya beliau bersuara keras di hadapan kaum laki-laki ketika mengajar atau meriwayatkan hadis. Karena kalau nggak bersuara keras, misalnya cuman umi-umi saja, maka orang nggak akan bisa mengambil ilmu dari beliau atau meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, Al-Ahnaf ibn Qais berkata, aku telah mendengar hadis dari mulut Abi Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku mendengarnya dari mulut Aisyah. Lihat, Al-Ahnaf ibn Qais, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, muridnya Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku mendengarnya dari mulut Aisyah. Berarti beliau mendengar hadis dari Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah berarti beliau mengajarnya atau meriwayatkan hadisnya dengan mengeluarkan suara keras. Dan itu menunjukkan suara perempuan bukan aurat. Bukanlah aurat. Dalil dari Quran, kalau tadi dalil dari hadis, dalil dari Quran diantaranya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah wahai para istri Nabi. Qulna di situ fi'il amr
wa qulna yang dikhitabnya kepada zaujatun Nabi, istri-istri Nabi. Wa qulna qawlan ma'rufa, wahai istri-istri Nabi, katakanlah dengan perkataan yang baik. Nah, di sini dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, berarti mengeluarkan suara. Bagaimana seseorang berkata kalau nggak mengeluarkan suara? Bukan bersuara dalam hati. Kalau dikatakan waqulna qawlan ma'rufa, maka itu adalah ucapan di lisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi berarti suara perempuan bukan aurat. Kalau seorang laki-laki mendengar suara perempuan kemudian muncul syahwat, maka dia harus segera meninggalkannya. Artinya udah nggak usah mendengarnya lagi, karena dia akan dengan muncul syahwat seperti itu, maka dia yang nanti bisa jatuh kepada dosa, bukan perempuan yang menyuarakan mengeluarkan suaranya. Karena memang faktanya suara itu memang beda-beda, baik itu suara laki-laki atau suara perempuan. Ada yang suaranya enak sekali, ada yang suaranya nggak enak, ada yang suaranya kayak kaleng diseret misalnya. Artinya apa? Nggak enak sama sekali. Kalau dia bersuara itu nggak enak didengar. Itu adalah ya kenyataan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan. Setiap orang diberikan anugerah masing-masing. Ada yang dikasih anugerah berupa suara yang merdu, ada yang diberi anugerah wajah yang cantik, ada yang diberikan anugerah kesehatan, ada yang diberikan anugerah ilmu, dia pintar, memiliki otak yang cerdas. Perempuan dia nggak cantik, suaranya biasa saja, tapi otaknya cerdas. Ada yang diberikan anugerah tulisannya bagus, suaranya nggak bagus, tapi tulisannya bagus. Macam-macam keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap kita. Setiap kalian punya masing-masing anugerah itu, keistimewaan itu, maka kita mensyukurinya. Ada yang diberikan anugerah mudah menghafal Al-Quran, ada yang diberikan anugerah tadi itu khatnya bagus, suaranya bagus, dan seterusnya. Maka jangan saling mengejek satu dengan yang lainnya, karena kalau kita perhatikan, maka setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kamu cari kelebihan kamu, bakat kamu, kemudian diasah untuk untuk kepentingan kemajuan secara pribadi maupun bisa dimanfaatkan dalam dakwah agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki anugerah pintar pidato, pintar ceramah, dan seterusnya. Ada orang yang bingung apa kelebihan saya. Dia nggak tahu apa sih saya ini bisanya. Pinter enggak, tulisan nggak bagus, suara biasa-biasa saja. Apa sih? Dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Tapi insya Allah itu akan kamu temukan. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan 32. Wajibkah bagi seorang perempuan mengenakan cadar? Nah, sekarang marak perempuan menggunakan cadar. Meskipun kalau di daerah kita masih sangat jarang, apalagi di kampung, jarang perempuan menggunakan cadar. Tetapi kalau di daerah-daerah tertentu atau di kota itu lebih banyak perempuan yang menggunakan cadar. Kalau kita ke Makkah atau di Madinah, banyak sekali orang yang bercadar.
Bahkan lebih banyak yang bercadar, seakan-akan lebih banyak yang bercadar daripada yang tidak. Nah, bahkan cadar ini sudah menjadi semacam tren, ya, semacam tren. Artinya sebagian perempuan termotivasi, sebagian, nggak semuanya, sebagian perempuan termotivasi bercadar itu bukan lillahi ta'ala sebagian, tetapi ya karena ngetren. Nah, karena ngetren terlihat lebih lebih anggun, lebih cantik karena nggak terlihat wajahnya. Jadi terlihat terlihat lebih menarik. Nah, sehingga sebagian orang ada yang bercadar hanya untuk tren saja, bukan karena Allah, karena itu sesuatu hal yang baik. Nah, sebenarnya bagaimana hukumnya agar kalian kaum perempuan ini juga nanti seandainya ada yang bercadar itu niatnya lurus, niatnya juga benar. Jawaban, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad itu artinya yang bisa dibuat sebagai pegangan. Wajah seorang perempuan bukanlah aurat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini pendapat yang mu'tamad. Karena ada di sebagian kitab, yang ini juga diajarkan di pondok pesantren, itu disebutkan dibedakan antara aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat. Ada yang mengatakan, disebutkan dalam kitab, dikatakan bahwa aurat perempuan kalau di dalam sholat itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat itu seluruh badannya tanpa terkecuali, termasuk wajah, termasuk telapak tangan itu aurat. Itu ada yang berpendapat seperti itu, tetapi pendapat seperti itu lemah dan tidak diamalkan. Ada yang berpendapat seperti itu, meskipun di kalangan pesantren ada kitab yang mengatakan itu, tapi nyatanya para santri, putri, para bunyai juga tidak mengamalkannya. Karena apa? Karena pendapat itu memang pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang berdasarkan dalil yang nanti akan kita sebutkan, aurat perempuan itu di dalam sholat maupun di luar sholat seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat bagi perempuan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sama. Di dalam dan di luar sholat aurat perempuan itu sama. Karena ada yang memahami sebaliknya juga. Ada yang lebih kurang pas. Itu ada yang mengatakan pemahaman kaum awam yang nggak belajar ilmu agama memahami bahwa menutup aurat itu kalau sholat saja. Kalau sholat menutup aurat, kalau nggak sholat itu ya rambutnya dibiarkan terbuka, kadang dia tangannya juga terbuka. Karena pandangannya yang wajib menutup aurat itu kalau sholat, kalau nggak sholat enggak. Ini juga pemahaman yang keliru. Yang berlebihan tadi, meskipun ini ada pendapat tapi lemah, itu mengatakan kalau di luar mereka menutup seluruhnya, tetapi kalau di dalam sholat wajah dan kedua telapak tangan. Ini kadang agak aneh. Kalau sholat itu yang disyaratkan untuk menutup aurat, itu wajah dan kedua telapak tangan itu nggak boleh ditutup, apalagi semestinya kan berpikirnya apalagi kalau di luar sholat. Hadirin rahimakumullah. Karena itu, karena aurat perempuan menurut pendapat yang mu'tamad itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena itu mengenakan cadar atau orang menyebutnya niqab bagi seorang muslimah selain istri-istri Nabi ketika di hadapan laki-laki ajnabi bukan suami dan bukan mahram tidaklah wajib tetapi hukumnya sunnah. Jadi memakai cadar bagi perempuan di hadapan laki-laki
ajnabi yang bukan mahramnya, bukan suaminya, itu tidak wajib tetapi hukumnya sunnah. Sunnah artinya ya yang lebih baik seorang perempuan sebenarnya memakai niqab, memakai cadar itu yang lebih baik di hadapan apa? Di hadapan laki-laki ajnabi. Bukan suami atau bukan mahramnya. Tapi jika seorang perempuan membuka wajahnya tanpa niqab, sama sekali tidak ada dosanya. Sama sekali tidak ada dosanya. Sama sekali tidak berdosa. Ini penting juga untuk digarisbawahi, diperhatikan. Karena ada sebagian orang yang bercadar, kemudian mencela orang yang nggak bercadar. Itu juga ada. Dianggap kalau ada perempuan nggak bercadar, dia bercadar, kemudian pemahamannya salah. Dia menganggap orang yang nggak bercadar itu berdosa. Ada yang seperti itu. Ini adalah berlebihan. Berlebihan. Kewajiban bercadar, menutup wajah di hadapan laki-laki ajnabi, bukan suami dan bukan mahramnya, itu hanya berlaku untuk istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi dulu di awal, sebelum turun ayatul hijab, mereka boleh membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Ketika turun hijab, maka turun ayat tentang hijab, maka khusus untuk para istri Nabi itu harus mereka memakai semacam cadar. Artinya menutup wajahnya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan suaminya. Untuk umat Nabi Muhammad yang bukan istri Nabi, maka mereka boleh untuk membuka atau membuka wajahnya. Tidak ada keharaman sedikit pun. Adapun untuk istri-istri Nabi, maka menutup wajah di hadapan laki-laki ajnabi bukan suami dan bukan mahram adalah wajib. Jadi memakai niqab atau cadar bagi istri Nabi hukumnya wajib. Bagi selain istri Nabi dari kalangan muslimah selain istri Nabi, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seorang perempuan membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya, maka tidak berdosa sama sekali. Ini adalah ijma, ya, ijma. Bolehnya seorang perempuan keluar rumah dengan membuka wajah dan kedua telapak tangannya itu adalah ijma. Ijma diantaranya dinukil oleh Imam Haramain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan wahasilu madhabina anna Imam Al-Haramain naqal al-ijma' ala jawazi khurujil mar'ati safiratal wajhi wa 'ala rijali ghaddul basar. Dari kesimpulan mazhab kita bahwa Imamul Haramain telah mengutip ijma' tentang bolehnya seorang perempuan keluar dari rumah dengan membuka wajahnya. Dan bagi laki-laki ghaddul basar. Ghaddul basar itu maksudnya bukan nggak melihat. Karena ada yang memaknai ghaddul basar artinya memejamkan mata. Gimana kalau memejamkan mata? Kalau kesandung atau dia tertabrak di jalan ada perempuan terus harus memejamkan mata, kan bisa jatuh itu nanti. Ghaddul basar itu artinya dia nggak boleh melihatnya dengan syahwat. Itu yang dimaksud. Kalau misalnya melihat begini, nggak dengan syahwat, nggak masalah. Kok muncul syahwat, segera alihkan pandangan. Itu namanya ghaddul basar. Misalnya melihat begini, kok muncul syahwat, maka palingkan agar tidak keterusan muncul syahwat. Ketika terlihat, terasa akan muncul syahwat, maka kemudian dia berpaling dari memandangnya. Itu yang dimaksud bagi laki-laki ghaddul basar. Perempuan boleh membuka wajahnya
boleh membuka kedua telapak tangannya, tetapi bagi laki-laki nggak boleh memandangnya dengan syahwat. Itu yang dimaksud wa 'alar rijali ghaddul basar. Hukum ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang perempuan khasa'miyah. Jadi ada perempuan khasa'miyah, ini sering kita ceritakan, begini ceritanya. Dikatakan, Ani bin Abbasin annahu qala kana al-Fadl ibn Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'athu imra'atun min khas'amah tastaftihi faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha wa yanzuru ilaihi wa tanzuru ilaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syiqqil akhar. Qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Inna faridatal hajji ala ibadihi fil hajj. Adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahilah. Afa ahujju anhu? Qala na'am. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Dalam haji wada, suatu ketika Rasulullah dengan membonceng Al-Fadl ibn Abbas, keponakan Nabi, putra dari pamannya yang bernama Al-Abbas. Ketika Nabi bersama Al-Fadl ini pemuda yang tampan, yang masih muda ketika itu, yang sangat tampan, ada seorang perempuan cantik dari Khas'am datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwa. Perempuan itu nggak bercadar. Perempuan itu membuka wajahnya, sehingga dalam hadis ini nanti Fadl itu melihatnya. Jadi ketika perempuan itu datang, Fadl ibn Abbas melihat wajah perempuan itu. Dan perempuan itu juga melihat Fadl. Nah, karena Fadl ini laki-laki yang tampan, perempuan itu perempuan yang cantik. Saling memandang. Saling memandang. Saling tertarik. Nah, saling tertarik. Rasulullah melihat Al-Fadl ibn Abbas itu melihatnya pakai syahwat. Ini enggak melihat biasa. Kan terlihat melihat syahwat dengan enggak. Ini Fadl ini pakai syahwat ini melihatnya. Nah, sehingga oleh Nabi kemudian wajahnya Fadl itu dipalingkan. Nah, dalam rangka an-nahyu 'anil munkar. Karena seorang laki-laki kalau melihat wajah perempuan dengan syahwat, maka dia jatuh pada maksiat. Nah, karena melihatnya dengan syahwat. Kalau enggak maksiat, tapi karena dengan syahwat maka haram. Sehingga Nabi melakukan nahi mungkar dengan memalingkan wajah Fadl. Nah, di sini Rasulullah memalingkan wajah Fadl, yang artinya laki-laki harus ghaddul basar. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencela perempuan itu. Rasulullah tidak memerintahkan perempuan itu misalnya, tutup wajah kamu, pakai cadar. Kamu itu perempuan cantik harus ditutup. Enggak seperti itu. Tapi perempuan itu dibiarkan, tidak memakai cadar, wajahnya terbuka, padahal dia perempuan cantik, dibiarkan. Yang ditegur siapa? Al-Fadl. Kenapa Al-Fadl? Melihatnya dengan syahwat. Maka Fadl wajahnya yang dipalingkan oleh Nabi agar tidak memandangnya dengan syahwat. Sementara perempuan itu oleh Nabi tidak kemudian ditegur, apalagi dicela karena membuka wajah. Tidak. Seandainya wajah seorang perempuan itu adalah aurat, maka pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan perempuan khasa'miyah ini untuk menutup wajahnya. Tetapi ternyata enggak. Dan hadis ini hadis Bukhari, rawahul Bukhari, hadis sahih.
sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Dikatakan dalam hadis di atas disebutkan bahwa Al-Fadl memandang perempuan tersebut dan Rasulullah memalingkan wajahnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak menutup wajahnya. Kalau misalnya perempuan itu nggak menutup, misalnya perempuan itu menutup wajahnya, Nabi nggak akan memalingkannya karena dipandang pun nggak terlihat, cuman matanya aja yang terlihat. Karena pakai cadar dilihat pun tidak terlihat. Nah, Nabi memalingkannya karena memang wajahnya terbuka dan Fadl bisa melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada perempuan tersebut tutuplah wajahmu. Seandainya membuka wajah itu haram, pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingkarinya dan memerintahkan perempuan tersebut untuk menutup mukanya. Tapi ternyata tidak. Nah, ternyata Nabi tidak memerintahkan perempuan tersebut untuk menutup wajahnya. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalian kaum perempuan bisa mentaati apa ketentuan-ketentuan dalam ahkamun nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan. InsyaAllah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.